Alhamdulillah sampai kini tetap masih gendrian tu. Kemudian alhamdulillah ambo dikaruniai oleh Allah 5 orang anak bu, Pak. Berapa? 5. Walaupun badan ketek-ketek betul itu, Pak. Alhamdulillah jadi je bu. Jadi kalau ada nanti calon menantu datang ke rumah ibu dan bapak, badannya ketek, terima salah. Ya Pak. Nah, jadi di mana kampung ambo? Kampung negari asal adalah Sungai Nil. Oh, jauh bu. Di mana Pak? Sungai Nil. Sungai yang melintasi 9 negara. Panjang nih Pak. Sungai terpanjang. Di mana Sungai Nilnya? Bertepatan kecamatan Bukit Barisan, Nagari Sungai Nanyang. Ada Pak. Ya Bu. Ini Sungai Nanyang itu disingkat menjadi Sungai Nil. Nah, apakah Bapak Ibu yang mulia? Kemudian kami tinggal di Duri. Ada beberapa kawan Bu. Kami memang adalah wisata dakwah, memang diarahkan ke Sumatera Barat. Mungkin ada di siko menantu ibu Japa, ada Pak Jufri, kalau di siko panggil Adi. Beliau itu kan suami Bu Eti. Kemudian ada pula Ustaz Rosiman, yang pergi ke POJ ke Pak, ke Ustaz Rosiman. Beliau adalah salah satu dai pedalaman. Jadi di pedalaman Riau itu namanya itu namanya Ustaz, Bagan Beniu ya. Bagan Beniu. Daerah terisolir Pak. Tidak sama di kampung gitu. Ke situ saja. Kalau sekiranya musim koriang itu berjalan kurang lebih 2 kilo dalam rawa Pak. Di rawa Bu Pak. Kemudian untuk menuju akses sampai ke daerah itu 1 jam nanya sampan biasa. Pernah sampan dosa bocor. Nah alhamdulillah melalui wasilah beliau 2 bulan yang lewat Al-Mukarram Tuan Guru Ustaz Abdul Somad bisa dihadirkan ke daerah yang sungguh pelosok luar biasa Pak. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu-ibu jamaah yang mulia, malam kini ambo berterima kasih, sangat berbangga luar biasa diagi kesempatan dari Pak Pengurus untuk memberikan kajian dari Mogori sampai Isa. Iya Bu? Insyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Kunci-kunci yang gaib itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semua apa yang ada di langit dan bumi. Sadunya diketahui oleh Allah. Andai kata ibu dan bapa ambo tanya malam kini, lai tahu ibu bapa bora jumlah somui de serek lawe kan? Ada Bu? Ada Pak? Tak ada kita nak tahu. Coba bayangkan bora banyaknya makhluk yang ada di lautan, berbagai macam jenis ikan yang ada di situ. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha. Tak ada satu pun daun yang gugur dari tangkainya Pak Bu, melainkan pasti diketahui oleh Allah. Wala habbatin fi zulumatil ard. Tak ada satu pun biji yang tertabur di kegelapan bumi melainkan sadonya pasti diketahui oleh Allah. Begitulah ilmu Allah ya Pak. Semakin Allah kaya, Allah tidak butuh kepada makhluk. La yadu Tuhan melelang proyek membuat gunung, ada tak Pak? Membuat sungai, ada tak kita bantu Bu? Tak ada ya Pak. Coba kita bayangkan. La yadu kita non soto membuat lawi. Tak ada dia. Kaya tak Bu? Kayanya Allah tak berkehendak kepada makhluk, tetapi kayanya makhluk pasti semakin butuh je orang lain. Ya tak Pak? Semakin banyak perusahaan kita, pasti semakin butuh je orang lain. Jadi hidup itu Bapak Ibu yang mulia, tak bisa kita seorang. Hidup itu pasti butuh bantuan orang lain atas izin Allah. Iya kan Bu? Lah yadu ibu mendonga, yadu bapak mendonga. Oh adu bayi di sarik lawe, tak perlu bantuan bidan. Abisanya memakai bajunya baduangnya surang, bisa tak? Tak bisa. Mulai kita dari lahi ya,
sampai kita diantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir, pasti butuh orang lain. Jadi Bapak Ibu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya atas segala sesuatu. Daun sacinya, daun yang gugur dari tangkainya, Bu, tahu Tuhan. Kira-kira banyaknya daun rambutan dalam satu pokok itu berapa banyak, Pak? Bu. Berapa jumlah daun yang ada di Kabupaten 50 kota ataupun Kota Madia Payakumbuh, ndak ada kita nak tahu. Gugur dari tangkai pasti diketahui oleh Allah. Apalagi Bapak Ibu jamaah yang berhadir dalam majlis ilmu malam kini pasti diketahui oleh Allah. Insya Allah kita berada dalam fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tadi kita berwuduk, Pak. Tadi kita berwuduk, Bu. Iza ghasala wajha, apabila kita membasuh muka ketika berwuduk, maka keluarlah dosa-dosa dari muka. Apabila kita cuci tangan dengan sempurna ilal marafiq, maka dosa-dosa tangan berguguran seiring turunnya air wudu. Begitu juga menyapu kepala, Pak. Begitu juga kaki. Jadi maka dari itu jangan kita biasakan kalau setelah berwudu kita lap jangan dua. Kita hindari, Bu, Pak. Kenapa begitu? Karena air wudu itu nanti di hari kiamat adalah menjadi cahaya yang cemerlang bagi orang yang biasakan berwudu. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu Asmaul Husna namanya Al-Muhsi. Al-Muhsi adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha menghitung dan maha memperhitungkan. Inilah luar biasanya Allah. Kita tidak tahu kita berapa jumlah makhluk. La yado satu pun Bapak Ibu yang mulia, makhluk yang ada di laut, andai kata diperintahkan ke jamaah yang hadir malam kini di masjid silaturahim kita jual seluruh aset kekayaan kita belikan makanan ikan, kira-kira berhari gak nyetannya, Bu, de ikan. Berhari kira-kira, Pak. Letan gak nyegak 5 hari. Ndo gaknya dia. Mungkin tidak. Coba bayangkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka dari itu ibu dan bapak saat kini adalah termasuk orang yang sangat beruntung. Kenapa beruntung? Mendapatkan fadilah majelis ilmu sama je orang-orang fisabilillah. Andai kata nanti Tuhan memanggil, Allah berkehendak meninggal kita di jalan, di waktu kita pulang, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Inilah luar biasanya orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, ketika kita belajar Allah Subhanahu wa taala yang maha menghitung, tentu perlu kita juga menghitung. Dan kita hitung. Kini ko Bapak Ibu yang mulia, labora lamunya umur dia gede Tuhan. Coba kita bayangkan, Bu, labora lamun. Ada ndak pajak umur, Bu? Pak. Ada kita membayar iuran bulanan? Ndak ada deh. Coba kita bayangkan itu. Jadi kita mencoba menghitung bara umur yang terpakai, kira-kira bara lai sisa umur dia gede Tuhan. Itu teka-teki nendak bisa kita jawab, Pak. Pertanyaannya, manga Tuhan ndak mau dia tahu bila kita mati? Bagat ibu, Pak. Dia ndak dia tahu dek Tuhan. Andai kata dia tahu dek Tuhan, tentu ribu muka bumi ke ibu, ya Pak. Pasti ibu deh. Ukuran membangun rumah ndak jadinya bangun rumah ni. Badai begitu. Bulan Oktober 2022 aku berangkat, ya Pak. Tentu tidak berani kita bangun leh. Iya kan, Bu, Pak? Begitulah bijaksananya Allah memberikan segala sesuatu kepada kita selaku makhluk. Maka dari itu kita perhitungkan. Yang paling penting, Pak, Bu, yang paling penting kita hitung di waktu kita lah diantarkan oleh saudara kita ke alam barzah, ke alam kubur. Kira-kira amalan yang senantiasa selalu berkirim, amalan yang tidak terputui-putui sampai penghujung kiamat kelak nanti. Itu perlu kita perhitungkan. Iya kan, Bu?
Iya kan Pak? Mesti kita perhitungkan. Seandainya anak kita lupa berdoa, seandainya saudara kita lupa mendoakan kita, alhamdulillah kita punya deposito yang terbaik. Depositonya ada amalan yang kita tinggalkan dan terus pahalanya mengalir. Di antaranya adalah sedekatun jariyah. Sedekah jariyah sama je infak. Sedekah jariyah sama je wakaf. Pahala harta yang paling panjang itulah nyebut Pak. Sedekatun jariyah, yang kedua adalah wakaf, yang ketiga infak. Ikulah nanti yang selalu mengalirkan pahala. Kalau dulu memang ada orang kecil Pak, untuk cari roto banyak-banyak, untuk cari piti banyak-banyak, kan itu Bu. Ndak je ke dibawa mati kan. Ibu japa suai ndak tu? Suai Pak. Ambu kurang suai ya Bu Pak. Badai itu menurut ilmu ekonomi syariah bahwa harta itu kekayaan bisa kita bawa mudik Bu Pak. Bisa kita bawa untuk mati ya Pak. Baca caranya. Titipkan mulai dari kini, sedekah jariahkan, infak dan wakafkan harta itu. Itulah nantinya akan menjadi untuk kita. Iya kan Bu Pak? Itulah yang mesti kita perhitungkan. Kenapa begitu? Kalau seandainya waktu malaikat sudah tiba menjemput kita, lah ada bekal kita. Kini kau ambo tanya Pak Ibu, takut tidak kita mati Bu? Iya Bu. Badai takut kita mati, bukan mati yang kita takutkan sebenarnya ya Bu Pak. Tetapi bekal persiapan untuk itu belum cukup. Pulang kampung kita ataupun kami yang dirantau, piti pas-pas saja ataupun mungkin barangkali hampir tidak cukup. Kira-kira kami dirantau berani tidak mundur ibu kami pulang? Berani tidak Pak? Tentu kami tidak berani pulang. Maka dari itu mesti kita persiapkan sematang mungkin manajemen kematian, ya Pak, supaya ada nanti yang senantiasa mengalirkan pahala. Kalau ada kita harta, kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan. Bahkan Bapak Ibu yang mulia, ingin Bapak dan Ibu misalnya ambil sedekah inspiratif. Sedekah inspiratif itu, sedekah inspiratif adalah sedekah non jarang dibuat-buat ulang. Contohnya Pak Bu, misalnya kalau Ibu belanja di pasar, bertanya harga lado, berapa lado sekilo? Orang menjual lado mengatakan 30.000. Biasanya kalau ibu-ibu tawar berapa? 25 ya? Ya Bu Pak. Nah ternyata dalam ilmu ekonomi syariah Pak, bisa kita belanja sambil bersedekah. Baca caranya. Kalau kata petani tadi, ini mengecekan lado 30.000 sekilo, kita tawar Bu Pak. Nawarnya bisa ndak hari kini 35.000? Bisa ndak Bu? Bu? Tawarnya tidak ke bawah, tapi kuat. Paling tidak, kalaupun indah kita sobuikan bentuk itu, sepaling tidak misalnya, agiasa dana agak lebih. Berarti Bapak belanja kita Pak Bu, sambil bersedekah. Itu sedekah inspiratif. Kalau Bapak Ibu nanam jambu, biasa ditanam di mana Bu? Di mana Pak? Di belakang rumah paling banyak atau di muka rumah? Non paling banyak di belakang Pak. Badai di belakang supaya nanti aman buah Bu. Kau tiba orang nak mengambil kau, ada ragunya nih. Tiba kalau luang nak mengambil malam ataupun musang ada rezekinya situ. Dek kita tanam di belakang supaya aman. Lalu orang berkau lendak mudah seorang mengambil. Kayak itu Bu Pak. Kini sedekah inspiratif, tanam di muka rumah, niatkan, ya Allah siapapun nanti yang lewat, siapapun dan mengambil nanti ya Allah, itu rezekinya. Wah itu yang luar biasa Pak Bu. Aduh kisah nenek-nenek Pak Bu. Kisahnya masih ada kau gitu. Lah iya, tapi hari sangat tujuh Pak. Anda itu. Kisah inspiratif. Ada nenek-nenek berbuala botiaknya. Botiak sih kau namanya tu keliki Bu. Keliki Pak. Pepaya kalau bahasa PTN ya pepaya. Berbuah botiaknya Pak Bu.
Rencana nenek ko besok pagi iko botiak ko akan nambu lagi akan ko cucu. Dia akan ko cucu. Makan lomak jo cucu di bola lah botiak ko ndak alang lomaknya. Rupanya bapak ibu jamaah mulia, ditengok besok pagi ndak ada oleh botiak cago. Ndak ada oleh keliki dia bu. Kalau tiba je ibu bagat tidak. Kalau tiba je gitu yang kita katakan bu. Kalau ndak resoki alhamdulillah. No masalahnya adalah mati tujungke je lah pajal. Ago itu aja masalah dia pak. Ataupun mungkin barangkali disumpahi. Tapi kalau ndak resoki itu luar biasa. Tetapi nenek itu apa yang dilakukannya bu pak? Rupanya di batang keliki dan cik lain lado pun dah berbuah. Rencana nenek ku 2 hari lagi ku diambil. Yang dilakukannya inyo solang tangga jonjang tetangga, inyo sandarkan dek nenek itu di batang keliki dan ku ambil 2 hari lagi. Apa tujuan nenek? Nenek berfikir supaya ndak payah mal yang manjik batin. Apa kata dia pak bu? Ada ndak kira-kira dia pak? Ada bu. Rupanya dengan cara seperti itu pak, maliang iyo tibunya 2 hari lagi. Nengok jonjang nalado di situ. Akhirnya ndak jadinya maliang. Besok pagi datang nih ke nenek. Nek, badek nenek agi eko jonjang. Kata nenek itu nak 2 hari yang lewat hilang rosoki ulang. Jadi kalau seandainya inyo malam kini ataupun malam besok masih nak mengambil, makanya nenek lotaan di situ. Kata nak muda tu, nak mengambil yang pertama dia ambo tu mama. Lah yang mak mau kan ambo, lah ibu mau kan ambo. Lain nak. Kalau seandainya masih ada rosoki yang situ, makanya dia lagi jonjang. Hai pak. Akhirnya anak muda tu bertobat kepada Allah semenjak itu ndak omongnya maliang. Pada itu ada tauladan nanti yang dicontohkan. Ada tauladan yang terbaik yang dicontohkan oleh nenek itu sehingga anak muda tadi akhirnya timbul penyesalan yang